Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Agus Mulyana di channel Ngopreknologi. Pada video kali ini, saya akan share mengenai bouncing delay dan cara mengatasinya. Bagi teman-teman yang suka ngoprek atau belajar di area embedded system, tentu kita tidak akan melewatkan pembelajaran mengenai push button. Nah, pada aktualnya, apa yang akan kita temukan di sini tidak seperti yang kita lihat di program. Jadi kalau kita menekan, misalkan menghasilkan data 1 atau 0 langsung, tergantung skema rangkaiannya, apakah dia active low atau active high. Tetapi pada aktualnya di wilayah mereka itu terjadi bouncing atau pantulan. Bayangkan seperti kita memantulkan bola basket ke permukaan. Baik, kita lihat apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana dampaknya. Mari kita mulai dari slide berikut ini. Pada aktualnya, semua data yang akan dibaca controller itu akan diubah ke level digital. Pun kalau sebelumnya itu wilayah analog, maka nanti pasti diubah dulu menjadi sebuah data digital lewat analog to digital converter. Kita tahu bahwa di wilayah ini sangat ideal. Nah, teman-teman dapat melihat di bentuk gelombang kotaknya itu sangat ideal untuk merepresentasikan sederetan angka 0 dan 1 atau data. Nah, kalau kita berbicara di level TTL yang umum digunakan di controller yang kita sering pakai, itu berbicara di dua area, yaitu di wilayah low dan juga high. Ini daerah high impedance. High impedance itu daerah yang tak terdefinisi, dia tidak masuk ke wilayah high atau 1, pun sebaliknya tidak masuk ke wilayah 0 atau low. Nah, ini yang critical masuk ke wilayah noise. Noise itu artinya pengganggu yang menyebabkan data dapat berubah atau tidak terbaca. Nah, kembali ke ceritanya push button, kalau teman-teman lihat ini kondisi ideal. Kondisi ideal berarti ketika kita menekan menghasilkan sesuatu nilai, sesuatu angka dalam representasi biner bisa 0 ataupun 1. Nah, pada aktualnya inilah yang terjadi. Jadi untuk mencapai steady state itu apa ya? Kondisi stabilnya gitu. Nah, ini perlu waktu. Nah, ini yang terjadi di wilayah aktual atau di kondisi aktual. Baik, misalkan kita punya rangkaian push button seperti ini. Jadi ini rangkaian active low. Kenapa disebut active low? Pada kondisi default sebelum ada penekanan button oleh end user, maka data yang masuk ke controller adalah 1. Dari mana? Ini sumbernya dari PCC. Sehingga ketika ada perubahan kondisi, user menekan button, maka yang diambil dari sini. Nah, dari 0, maka ini disebut rangkaian active low. Dan sebaliknya, kalau kita bikin rangkaiannya terbalik, buttonnya di posisi atas atau ke PCC dan resistornya untuk membagi tegangan terhadap ground, maka rangkaiannya disebut active high. By default dia 0 dulu, ketika ada perubahan jadi 1. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kanannya, maka perubahan penekanan ini tujuannya akan menghasilkan kondisi ideal, tapi pada aktualnya ini yang akan terjadi. Nah, ini kita bisa hitung, ini akan ada T-nya. Jadi kita tahu bahwa nanti harus dicari adalah sepertinya untuk menghitung frekuensi. Nah, frekuensi ini nanti akan menghasilkan noise gitu. Nah, yang akan kita selesaikan adalah bagaimana menghitung kebutuhan waktu untuk mengkompensasi dari mulai tidak stabil sampai menjadi titik atau masuk ke area stabil. Ini yang kenapa kita nanti perlu delay. Baik, ada banyak cara mereduksi bouncing. Kalau kita bicara di sebelah kiri, ini ada dua pendekatan. Satu menggunakan filter RC, jadi RC itu yang tadi. Kalau kita menghitung, ini dari R dengan C-nya akan menghasilkan sebuah nilai yang nanti bisa disesuaikan atau bisa masuk dengan kebutuhan waktu osilasi dari area pembangkit gelombang RC ini atau osilator RC. Atau di sini sebetulnya menjadi filter RC ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bicara di sini ini masuknya ke low pass filter. Jadi yang R-nya melewatkan, nah sementara yang frekuensi tingginya akan dibuang lewat kapasitor ke ground. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat fungsi RC di sini, salah satunya mengkonvensasi perubahan yang tadi, sehingga goal yang dihasilkan atau tujuan yang dihasilkan sebetulnya menghasilkan gelombang square yang ideal. Itu cara pertama yang paling paling simple istilahnya.
Nah, cara yang kedua itu menggunakan IC Smith Trigger, misalkan 74HC sekian. Nah, secara prinsip juga sama, jadi kejadian bouncingnya ada di input, tetapi dengan menggunakan Smith Trigger ini, maka dia akan mengubah secara cepat dengan membuang area bouncingnya dan tetap menghasilkan kurva ideal atau grafik ideal di area gelombang square. Yang perlu kita pahami perbedaannya, pekerjaan dengan memilih mode kedua dibanding mode ini akan lebih stabil hasilnya. Namun demikian kita harus mengkompensasi atau menyediakan satu IC yang mungkin tidak akan semua kepakai. Anggap saja kita punya hanya kebutuhannya 1 atau 2 button, maka kalau kita pakai yang TTL misalkan 14 kaki, kita akan hanya pakai 1 atau 2 gerbang saja gitu. Ya, yang lainnya masih belum terpakai atau idle atau nganggur. Nah, sementara yang RC itu keuntungannya kita lebih tepat untuk sesuai kebutuhan berapa banyak button yang diperlukan, ya hanya masang sekian banyak R dan C-nya. Baik, bagaimana kalau secara software? Nah, secara software itu kita dapat memilih ini teman-teman. Perhatikan di sini. Nah, ini tujuan dari sini sama dengan yang tadi. Jadi setelah ketahuan rata-rata bouncingnya atau pantulannya atau kebutuhan waktu tundanya, maka kita dapat melakukan perhitungan delay yang akan diterapkan pada siklus program kita. Jadi bagaimana kejadian dari program itu relatif sama dengan yang dilakukan di hardware. Hanya di sini mengkompensasi penundaan waktu yang tadi. Nah, waktu ini tuh sebesar ini gitu. Sekian milidetik ya, atau sekian detik. Tujuan ini sama persis, jadi goalnya ini adalah dalam tanda petik membuang area ini, nah untuk menghasilkan gelombang square yang ideal. Jadi bagaimana kebutuhan kita terhadap kondisi rangkaian kita, apakah cukup di hardware atau di software? Sebetulnya dua-duanya boleh, jadi boleh hardware saja, boleh software saja. Tetapi yang aman tentu mengkombinasi ini gitu, karena ada kalanya kondisi penekanan push button di area ideal itu akan berubah ketika juga dipengaruhi faktor perubahan lingkungan. Misalkan perubahan lingkungan dengan noise yang tinggi, maka tidak cukup kalau mengandalkan satu filter di area hardware saja, atau sebaliknya di area software saja. Barangkali dua-duanya perlu diterapkan. Baik, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jika video ini ada manfaatnya, silakan share, like, dan komen di bawah. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.